Tema kita malam ini keajaiban istighfar. 1. Dari surat Nuh ayat 11 ayat 10, 11, 12. 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku berkata, minta ampunlah, beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Yang pertama, ghaffara. Allah hapuskan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa kepala, dosa lisan, dosa mulut, dosa tangan, dosa bisikan hati, dosa lintasan pikiran. Ghaffara, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini kalau merasa baju itu kotor, kita nggak nyaman. Saya tidak nyaman kalau tidak mandi sebelum subuh. Memang mungkin udah sugesti. Jadi saya mesti mandi. Kemudian kalau saya berkeringat, siang pun saya mesti mandi. Sore, keliling beberapa hari ini, itu tablik akbar malam, walaupun tidak di hotel, di kampung, numpang di rumah orang, saya izin mandi. Itu yang kotoran fisik, keringat. Bukan najis, ini bukan cerita najis, hanya keringat saja, daki. Nah, maka ada yang paling mengganggu adalah merasa banyak dosa. Jadi kalau kita lihat mengapa orang ikut aliran sesat. Karena pemimpin alirannya itu dapat meyakinkan saya membersihkan dosa kamu. Saya suka juga mengikuti nonton tokoh-tokoh aliran sesat itu gimana mereka ngomong. Siapa yang ikut saya jamin bersih. Dan ada kemudahan-kemudahan tanpa harus wudhu, tanpa harus sholat. Ada justifikasi bahwa pemimpinnya ini menjamin pengikutnya di hadapan Tuhan. Di situ saya ambil kesimpulan bahwa orang merasa berdosa. Dan dia ingin dosanya bersih. Nah, itulah asal muasal ikut aliran-aliran sesat. Dan tokoh aliran sesat itu bisa meyakinkan sugesti bahwa yang ikut dia aman. Ya, ujung-ujungnya UUD, UUW, ujung-ujung bayar setoran duit sampai pada kejahatan seksual. Tapi bahwa dalam diri manusia itu, apapun agamanya, apapun alirannya, ada merasa berdosa. Maka dalam Islam diajarkan kita beristighfar, astaghfirullahaladzim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu yang pertama. Dihapuskan dosa. Ghaffara dari kata ghafara, ditutupi dosa. Ditutupi. Ya, mungkin di badan saya ada bekas kudis, ditutupi. Mungkin di dinding belakang ini ada bekas paku, ditutup pakai dempul. Yang menutup itu ghafir. Yang menutup itu ghafir. Tapi kalau dia sangat menutup, sangat hebat dia menutupnya. Tutup pakai dempul, tutup pakai cat, tutup pakai sampai nggak terlihat sama sekali. Sangat menutup, ghaffara. Menutup, ghafara. Orang yang menutup, ghafir. Sangat menutup, perfect, sempurna, ghaffara. Allah pilih kata ghaffara. Jadi tutup dengan tutupan yang sempurna. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kedua, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan diturunkan kepada kamu hujan. Kebetulan waktu saya di Makkah hari Kamis sore, di kamar, kedengaran suara seperti angin masuk lubang. Menderu. Saya buka jendela. Saya lihat Masjidil Haram itu berkabut. Yang sebelumnya terang, di atas Masjidil Haram memutih berkabut. Ini berarti mau hujan lebat ini. Turun saya ke bawah. Betul, hujan lebat dan jalan-jalan. Waktu itu kami menyeberang jalan, tenggelam betis. Saya rasanya seumur-umur baru itu pas lagi momen hujan di Makkah. Hujan lebat, selebat-lebatnya. Jadi memang saya tanya yang mukim di Makkah udah lama nggak hujan? Oh, udah lama Ustaz. Udah hampir 2-3 bulan ini nggak ada sama sekali. Bagi kita yang di iklim tropis Indonesia ini hujan biasa. Tapi di Makkah itu keajaiban hujan itu turun kenapa?
Karena istighfar, keajaiban istighfar. Makna hujan di sini dua. Hujan yang memang betul-betul makna hakiki. Makna sebenarnya hujan memang betul-betul air. Makna hujan yang kedua adalah rahmat. Makanya kalau turun hujan, ini kayaknya tanda-tanda turun rahmat ini. Itu karena hujan makna kiasan. Nah, jadi kenapa dia turun? Itu karena istighfar. 3. Wa yumdidukum bi amwalin, diberikannya kamu amwal. Kalau satu mal, kalau dua malani, ketiga amwal, diberikannya kamu harta. Jadi kalau mau banyak harta menurut ayat ini ya istighfar. Makanya ada orang amalannya ya istighfar aja. Astagfirullahaladzim, janji Allah SWT, wa yumdidukum bi amwal, Allah akan berikan kamu harta. 4. Wa banin, Allah akan berikan kamu banin, anak, cucu, cicit, sampai terus turun ke bawah, sesuai dengan bahasa kita masing-masing, keturunan. Makanya ada orang yang nanya, Pak Kiai, kasih saya amalan supaya saya punya keturunan. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Wa banin, Allah berikan kamu anak keturunan. 5. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah berikan kamu jannat, taman-taman. Taman bagi kita yang di iklim tropis, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani, Thailand, Moro, Filipina, biasa. Tapi di gurun pasir bisa tumbuh pohon kurma, di bawahnya ada oase air, di sampingnya tumbuh rumput-rumput, jannat, surga. Pada siapa diberikan Allah ini? Pada orang yang beristighfar. Wa yaj'al lakum jannatin. Makna jannat di sini dua. Taman di dunia, maksudnya yang indah-indah, jannatin di akhirat. Kalau mau dapat di dunia dapat, di akhirat dapat, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 6. Wa yaj'al lakum anhara, dia berikan kepada kamu anhar, air sungai. Sungai yang mengalir. Di mana-mana manusia suka pada sungai. Dan di pinggir sungai lah muncul peradaban. Bang Alvin Firdaus, di sana ada sungai Kalimantan Barat, Sungai Kapuas. Saudara kita yang ada di Palembang, peradabannya dibangun di tepi Sungai Musi. Kami di Riau ini dibelah Pulau Sumatera bagian Riau ini dengan 4 sungai. Sungai yang paling atas Sungai Rokan. Di bawah Sungai Rokan, Sungai Siak. Di bawah Sungai Siak, Sungai Kampar. Di bawah Sungai Kampar, Sungai Indragiri. Jadi, dan semua peradaban itu di tepi sungai. Mesir, induk peradaban, Ummud Dunya. Mesir disebut dengan Ummud Dunya. Itu peradabannya dibangun di tepi sungai, Sungai Nil. Jadi, Allah berikan kamu sungai, Allah berikan kamu rezeki yang mengalir, Allah berikan kamu peradaban, Allah berikan kamu kehidupan. Dengan apa? Istighfar. Amalan istighfar ini luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Surat Hud ayat 3. Yang ke-7. Tadi kan ada 6, sekarang yang ke-7. Wa antastaghfiru rabbakum, kalau kamu beristighfar kepada Allah. Tsumma tubu ilaih, kamu kembali ke jalan Allah. Yumatti'akum mata'an hasana, Allah berikan kamu mata, kenikmatan hasana yang baik. Ada mata tapi tidak hasana. Kenikmatan kelihatannya tapi dia azab. Maka Allah berikan kamu mataan, kenikmatan yang hasana, yang baik. Kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan bangunan, kenikmatan istri, kenikmatan anak, kenikmatan popularitas yang hasanan. Syaratnya apa? Wa antastaghfiru rabbakum. Istighfar. Berikutnya yang ke-8. Surat Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dijauhkan dari azab. Azab itu selalu dikonotasikan sebagai bangkrut, rugi, sakit, mati.
Azab menurut bahasa artinya al-man'u, tercegah. Itulah azab. Jadi azab itu tercegah. Maksud tercegah, ini ada makanan ini. Ada teh manis, ada susu kambing, ada piting, ada cumi. Pas dikasih teh manis, mohon maaf diabetes. Pas dikasih susu kambing, maaf kolesterol. Pas dikasih daging kambing, maaf darah tinggi. Itu namanya azab. Azab itu artinya tercegah untuk menikmati sesuatu. Banyak orang mengatakan orang miskin itu azab. Orang miskin tidak makan, ya makanannya memang nggak ada. Itu bukan azab. Yang azab itu adalah makanannya ada tapi tidak bisa dinikmati. Itulah azab. Di gurun pasir haus, nggak ada air. Itu bukan azab. Yang azab itu adalah ada airnya tapi kita tidak bisa menikmatinya. Itulah yang azab. Jadi banyak orang yang kita sangka hidup azab, tidak azab. Yang kita sangka dalam nikmat sebenarnya dia azab. Nah, orang kalau beristighfar, maka dia dilepaskan dari azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal 33. Berikutnya yang ke-9. An-Naml ayat 46. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat Allah. Syaratnya istighfar. Ajib amalan istighfar ini. Kamu dapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu 100. Yang 99 digenggam, disimpan Allah. Yang 1 diturunkan ke bumi. Rebut-rebutanlah antara burung elang, gajah, harimau, singa, manusia. Merebut yang 1 tadi. Akhirnya burung elang dapat. Maka tidak ada burung elang makan telur elang. Ular sawah dapat. Tidak ada induk ular sawah yang makan anak ular sawah. Kenapa? Mereka kan bukan makhluk yang punya akal. Karena dapat rahmat Allah. Nah, bagaimana supaya kita ini dapat rahmat Allah? Kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Apa bisa dikompensasi antara amal kita dengan surga? Ya tidak apple to apple, tidak balance, tidak seimbang. Amal kita seupil, surga seluas langit, dunia lebih luas lagi. Lalu kenapa kita masuk surga? Karena rahmat Allah. Bagaimana cara dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah? Istighfar. Jadi kalau mau dapat rahmat, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ajib istighfar. Sepuluh. Man lazimal istighfar, siapa yang mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya dikasih Allah makhraja. Makhraj, jalan keluar. Stres, depresi, anxiety, bunuh diri karena tidak dapat jalan keluar. Bayi tidak boleh dalam gelap. Ada kemarin saya dapat video bayi yang sedang terang tiba-tiba naik kereta api masuk terowongan gelap, berubah raut wajahnya. Kenapa? Tak nampak jalan keluar. Orang kalau tidak nampak jalan keluar, maka bayi tidak boleh mati lampu. Mati lampu stres. Nah, orang yang istighfar diberikan makhraja. Tidak ada hidup ini orang yang tidak punya masalah. Air tenang, di bawah itu riak bergelombang. Maka bagaimana supaya dapat jalan keluar terhadap permasalahan hidup? Istighfar. 11. Wa min kulli hammin faraja. Hammin, kesusahan hati yang menyesakkan dada. Susah hati, payah bernafas, sempit pikiran, stres, suntuk. Diberikan Allah faraja, lapang. Amalannya apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 12. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. 10, 11, 12 ini dari hadis Sunan Abi Daud. Ada aja rezeki itu datang.
Teman baik rezeki, istri solihah rezeki, anak penghafal Quran rezeki, tetangga jujur rezeki, kawan bisnis amanah rezeki, santri-santri yang taat rezeki, ustazah-ustazah yang mendidik anak-anak pesantren rezeki. Kata orang kita tak dapat rezeki karena tak ada duit. Tapi sebenarnya kita ada rezeki. Orang bilang, kadang orang pula yang suntuk menengok hidup kita. Kita tenang aja. Kalau bahasa Melayunya, bomban yang miang. Bomban itu macam bambu dia, tanaman sebesar-besar ini. Disangka orang bambu, padahal dia bomban. Miang itu, ini pohon bambu. Itu kan ada pembungkusnya itu. Itu miang itu gatal bahasa Melayu. Jadi bomban yang miang. Mestinya yang gatal, yang miang itu bambu. Tapi bomban yang di samping itu pula yang kegatalan. Kawan kita yang tak tahan. Kita tenang aja. Kenapa? Hati kita lapang, pikiran kita lapang, dan dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Orang pula sibuk memikirkan kita. Kita tenang-tenang aja. Apa amalannya? Istighfar. Saya ketemu sama Kiai, dari awal ngobrol sampai habis, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap ngomong, astagfirullah, astagfirullah. Penasaran saya, apalah dosa Kiai ini? Dia 24 jam di pondok, nggak buat maksiat, matanya terjaga. Rupanya dia istighfar, mau dapat yang 12 ini. Amalannya istighfar. Paling enak istighfar, astagfirullahaladzim. Sependek-pendeknya astagfirullahaladzim. Cukup. Kalau mau lebih panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih bagus lagi, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan karena mau ngejar angka lalu bunyinya belepotan. Nah, ini penting nih. Karena mau ngejar angka 10, 100, 200, 1000 lalu belepotan. Jangan. Astagfirullahaladzim. Almarhum Ustaz Arifin Ilham ada irama khasnya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Saya waktu mendengar dia itu, sampai sekarang kalau saya ucapkan itu ingat saya. Ternyata irama bisa membuat kita terngiang dan ingat orang. Irama bisa buat kita terngiang dan ingat orang. Astaghfirullah. Siapa yang pertama kali kita dengar mengajarkan kita itu, ingat kita itu. Nah, jadi terserah. Maksud saya ini, ya terserah mau beri irama bagus. Ada orang yang nyaman dia pakai irama. Masjid yang kampung orang Melayu dengan masjid orang Jawa, pengamatan saya ya, di Riau misalnya. Kalau pergi saya ceramah ke tempat banyak kebun kelapa sawit, asal habis sholat itu, habis azan kan nunggu 2 rakaat atau habis sholat. Astagfirullah. Itu biasanya kampung orang Jawa. Karena orang Jawa suka nembang. Orang Melayu pun suka juga. Kalau kita pergi ke daerah Tanjung Balai, ke Langkat, ke Besilam sampai hari ini itu ada orang membaca syair. Bahkan ada diadakan lomba syair. Jadi memang ada orang suka lagu gitu. Bagi yang suka ya dilantunkan ya astagfirullah. Bagi yang nggak suka ya ada suka lagu, ada nggak suka, ada suka bersuara, ada yang lebih suka diam. Itu teknis aja. Terserah. Jahar boleh, sir juga boleh. Yang penting ada 3 syarat. Yang pertama an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Aku menyesal buat dosa, aku menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa. Nah, ini penting ini. Supaya jangan sibuk istighfar, maksiat jalan terus. Itu ngejek-ngejek Allah itu namanya. Nah,
Kemudian afdolnya, kalau yang 3 ini wajib ini. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali. Itu wajib. Adapun yang afdalnya, yang sunatnya, yang anjurannya, lebih bagus berwudu, menjaga wudu, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat, habis itu beristighfar. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap khilaf salah berdosa, summa yatatahhar, mandi berwudu atau tayamum, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal taubat, usalli sunnatat taubat, rak'ataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dia. Janji Allah yang disampaikan ke Nabi Muhammad SAW, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kalau subhanallah, 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 maha suci engkau, maha suci engkau, maha suci engkau, alhamdulillah, 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 segala puji milik engkau, segala puji punya engkau, engkau yang terpuji, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, engkau maha besar, engkau maha besar, engkau maha besar. Tapi istighfar ini unik. Istighfar itu tidak ke sana dia, tidak ke luar. Istighfar itu ke dalam. Aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah. Dan ternyata Allah lebih suka, Allah lebih suka kita sadar ke dalam daripada memuji Dia. Allahu Akbar. Sama macam kita punya anak atau punya santri. Ustadz hebat, Ustadz ini. Tapi perbuatannya tak betul. Marah kita. Tapi kalau ada dia, saya ngaku salah Ustadz, saya orangnya. Itu lebih respect kita. Adapun waktu yang bagus itu ya waktu yang banyak disepelekan orang. Kenapa waktu bulan Sya'ban itu utama? Karena ihmal. Banyak orang menyepelekan bulan Sya'ban. Bulan Rajab orang beramal, bulan Ramadan orang beramal, bulan Sya'ban down. Di mana waktu bulan disepelekan, disitulah amal bagus. Nah, waktu di antara 24 jam itu mana yang banyak orang sepele? Tengah malam. Maka di tengah malam, wabil ashari hum yastaghfirun, dari tengah malam menjelang azan subuh. Namanya waktu sahar. Sahur kata kita. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Nah, itu bagus sekali. Maka saya sarankan bangun kalau untuk Riau, untuk kami di Sumatera azan subuh itu jam-jam 5, sekarang jam 4.40, 45. Bagus bangun agak-agak sejam sebelum itulah. Bangun, mandi, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, nunggu azan, nah itu istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tidak semua masalah dunia ini bisa dipikirkan dan selesai dengan dipikirkan. Jadi gimana caranya? Istighfar. Saya kalau banyak betul lah berkecamuk dalam kepala saya, kalau saya pikirkan, saya omongkan ke orang, di komen orang, saya posting, kacau dia di kepala ini. Jadi gimana? Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Lama-lama tertidur kita. Sampai mengigau di dalam itu pun kita istighfar juga. Terbangun pun kita istighfar lagi. Nah, itu dia, mudah-mudahan kita istiqomah. Sebagaimana biasa 30 menit materi. Setelah itu kita serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Demikian Bang Alvin, kita lanjutkan dengan dialog. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kalau ada 12 poin kita disampaikan oleh guru kita tentang keajaiban istighfar, gitu ya. Pertama, diampuni dosanya, diturunkan hujan rahmat, diberikan harta, dikurniakan keturunan, diberikan jannat, taman-taman, diberikan sungai yang mengalir. Kemudian nomor 7, kenikmatan yang baik. 8, dijauhkan dari azab. 9, dapat rahmat Allah, diberikan jalan keluar dari kesempitan, dilapangkan dada. Dan 12, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Lafaz yang sempurnanya adalah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wa atubu ilaih. Kemudian afdalnya beristighfar itu kita menyesal
dinyatakan dengan lisan dan tekad kuat untuk tidak kembali mengulangi. Waktu yang terbaik untuk beristighfar itu bulan Sya'ban tadi yang waktu disepelekan. Kemudian yang kedua adalah waktu ashar, waktu sahur, menjelang subuh. Insyaallah nanti semuanya juga kami bagikan ya. Baik, kita akan langsung ke sesi tanya jawab pada Bapak Ibu semuanya. Saya persilahkan di link Zoom itu ada fitur untuk raise hand, bisa angkat tangan ya. Silakan gunakan fitur tersebut untuk angkat tangannya. Oke, silakan. Pertama Ibu Rima Salim, silakan. Mic-nya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mau ada 2 pertanyaan. Saya ingin tahu lebih baik kita istighfar Ustaz atau sholawat, atau bagaimana cara pembagiannya. Kemudian kalau kita sudah istighfar terus, tapi kita serasa masih dosa-dosa lama kita masih bergelayut aja, kayaknya kita masih kayaknya dosa gue belum dimaafin deh sama Allah gitu perasaan kita. Gimana itu Ustaz? Makasih. Kata guru saya, Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, yang membimbing saya S3, kata dia susunannya 3. Yang pertama istighfar dulu. Habis istighfar, sholawat. Habis sholawat baru la ilaha illallah. Sama seperti cawan gelas, bersihkan dulu gelasnya. Membersihkan gelasnya itu istighfar. Setelah bersih, baru dituang airnya. Airnya itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasa airnya itu la ilaha illallah. Barulah terasa manisnya. Kalau dia teh manis, terasa zam-zamnya. Bang Alvin minum, saya minum, ibu minum, rasanya beda. Biarkanlah rasa itu antara kita dengan Allah. Bersihkan cawannya, istighfar. Tuangkan airnya, sholawat. Rasakan airnya, la ilaha illallah. Ini 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, sebanyak-banyaknya. Kemudian pertanyaan kedua, sudah istighfar tapi masih merasa berdosa. Saya merasa dosa saya paling banyak sampai hari ini. Kalau saya nampak anak-anak kecil, kau anak kecil belum ada dosa, dosaku udah banyak. Kalau nampak saya orang besar, orang tua, bapak, amal bapak banyak. Aku belum tentu bisa seumur bapak. Kalau nampak orang tak Islam, kau tak Islam hari ini. Kalau Allah kasih hidayah, kau masuk Islam, hilang dosamu. Aku masih berdosa sampai sekarang. Merasa berdosa lebih baik daripada merasa sudah tidak berdosa. Orang yang merasa berdosa, bawaannya rendah diri, rendah hati. Disitulah dia dinaikkan Allah derajatnya. Kenapa saya masih tetap beristighfar? Karena saya merasa banyak dosa. Kalau saya merasa saya sudah bersih, ngapain saya beristighfar? Saya banyak dosa. Saya beristighfar, minta ampun kepada Allah. Saya meminta kepada Allah sampai hari ini beristighfar supaya Allah tutupi segala dosa-dosa saya. Dosa-dosa kita semua insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap bisa merasa berdosa itu. Yang dikhawatirkan itu malah merasa udah nggak berdosa lagi. Itu pemimpin-pemimpin aliran sesat itu. Kita kan selalu dapat video yang seenaknya nyuruh Jibril turun. Jibril turun. Malaikat Mungkar Nakir. Ini setan semua ini. Kita, ya Allah, dosa banyak sekali. Mereka merasa udah nggak punya dosa lagi. Nabi Muhammad SAW, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar minta ampun kepada Allah wa atubu ilaih, aku bertobat mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, berikutnya saya langsung persilakan Ibu Rahmadila dari Garut. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Afwan ingin bertanya Pak Ustaz terkait istighfar sendiri, khususnya saya sendiri ya Pak Ustaz, kalau istighfar itu suka merasa hambar gitu. Nah, bagaimana caranya biar ketika beristighfar itu kita merasa hikmat sehingga kita bisa memperoleh keajaiban-keajaiban dalam beristighfar tersebut. Makasih Ustaz.
Yang pertama, bayangkan dosa kita. Kenapa istighfar itu terasa hambar? Karena dia cuma di ujung lidah aja. Bayangkan dosa kita. Dari mulai dosa otak, dosa pikiran, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa hati, dosa kaki, dosa aniaya, dosa zolim, dosa ke ayah, dosa ke emak, dosa ke istri, dosa ke anak, dosa ke orang di jalan, dosa ke kawan-kawan yang udah meninggal. Jadi pikiran kita itu diajak jalan-jalan dia. Ketika dia sudah masuk ke dalam, merasa bersalah, merasa berdosa, baru kita beristighfar. Memohon kepada dia yang maha agung, maha besar, maha mulia, maha segalanya. Ampunkan dosaku ya Allah. Barulah merasakan manisnya istighfar. Diulang berkali-kali. Ditanamkan ke dalam hati. Merasa bahwa Allah belum mengampuni. Merasa kita akan bangkit dari padang mahsyar. Merasa kita bangkit dari kubur dengan segala dosa-dosa. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku datang menghadapmu membawa nikmatmu. Aku datang ini sekarang menghadapmu membawa nikmatmu. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tenaga, nikmat pikiran, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat anak, nikmat. Aku datang sekarang menghadapmu membawa nikmatmu. Wa abu'u laka bi dzambi. Tapi justru nikmatmu itu kubalas dengan dosa. Nikmatmu kubalas dengan dosa. Nah, jadi kalau berdasar dari pemahaman, perenungan, pemikiran. Afala ta'qilun, kenapa tak berpikir? Afala tatafakkarun, pikirkan tentang dosa-dosa kita. Sekarang terlalu sibuk memikirkan artis ini, politik ini, isu ini, sampai lupa kita ke dosa kita. Alhamdulillah kita masih ngaji, kita masih ingat dosa, kita masih, alhamdulillah. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, sering-sering ingat dosa, biar ketika istighfar kita itu menjadi lebih manis gitu. Kita lanjut berikutnya, Bapak Manurung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, tapi di luar tema boleh kan? Tadi di luar tema ini. Insyaallah. Saya kan bekerja di pertambangan Pak Ustaz. Ya. Bahwa ekskavator artinya bekerja di bagian debu, duduk. Dokter menyarankan untuk banyak minum. Artinya saya selama kerja di sini wudhu saya nggak bisa terjaga Pak Ustaz. Saya ini baru hijrah, baru belajar sholat, belajar baca Al-Quran. Tapi wudhu saya nggak bisa terjaga Pak Ustaz. Ya. Gimana hukumnya itu Pak Ustaz? Saya belajar Al-Quran, dengar MP3 gitu tanpa berwudhu. Gimana itu Pak Ustaz? Ya. Yang pertama. Yang kedua, banyak pertanyaan Pak Ustaz sebenarnya. Ya. Namanya proses hijrah kan. Ya. Yang kedua, saya mau bertanya, saya kan banyak, salah satu adik sepupu saya non muslim. Ya. Dia berkarya di bidang seni, Ya. nyanyi. Jadi di grup di Facebook itu selalu muncul lah untuk di share gitu kan. Bagaimana hukumnya itu saya nge-share dia, video dia tanpa menutup aurat gitu Pak Ustaz. Mungkin itu saja Pak Ustaz. Banyak lagi sih, tapi saya akan belajar lagi lah. Baik. Gitu. Ada, baik. Waalaikumsalam, Bang Manurung. Baik. Yang pertama ada namanya wajib. Yang kedua ada namanya anjuran. Nasi. Nasi ini wajib. Kita orang Indonesia ini wajib ada nasi. Tapi teh manis itu anjuran. Artinya ada teh alhamdulillah, nggak ada teh ya nggak apa-apa. Gitu. Celana sama baju wajib. Celana baju wajib. Adapun jas, jaket, ya tempat kita kan tak musim salju. Ada jaket bagus, tak ada ya tak apa-apa. Nah, gitu. Jadi ada wajib, ada anjuran.
Berwudu di saat sholat wajib. Kalau tidak berwudu, batal sholat. Tapi kalau dengar MP3, dengar bacaan Yasin, mendengar pengajian, berwudu, bagus. Nggak berwudu, nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi kalau Bang Manurung mendengar bacaan selama kerja pakai MP3, dengar, tidak mesti wudu. Jadi tak apa-apa. Bekerja di lapangan, berdebu, berkeringat, itu tidak najis, tidak kotor, tak apa-apa. Yang kedua, punya keluarga, adik sepupu, menyanyi. Masalah nyanyi, kalau nyanyinya bagus, ya bagus. Nyanyinya tak bagus, ya tak bagus. Masalah dia tidak menutup aurat, jangan di-share. Karena dalam Islam, ada aurat yang wajib ditutup, rambut, dan lain-lain. Jadi kalau kita nge-share, berarti kita nge-share dosa. Jadi tak usah di-share. Kalau ada yang mengirim ke kita, ya cukup di handphone kita aja. Nah, adapun hubungan silaturahim, walaupun beda agama, dalam Islam tidak putus. Jangan gara-gara ini Bang Manurung lalu memusuhi dia. Tidak, hubungan tetap baik, tetap keluarga, tetap silaturahim. Aku dalam ajaran kami, agama Islam, aurat mesti ditutup, mesti begini. Tapi walaupun begitu kita tetap saudara. Tetap ada hubungan baik, silaturahim tetap terjaga. Jadi demikian Bang Manurung. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Sedikit lagi boleh Pak Ustaz untuk memperjelas? Apa tuh? Silakan Bapak. Kalau untuk membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran di Quran digital tanpa berwudu, gimana itu Pak Ustaz? Kalau Bang Manurung memegang Quran, Qurannya seperti ini, Quran tulisan, maka mesti berwudu, wajib berwudu. Tapi kalau Qurannya tafsir, Qurannya setengah, tafsirnya lebih banyak, boleh tidak berwudu. Misalnya Quran terjemah bahasa Indonesia, itu lebih banyak terjemahnya, karena bahasa Indonesia itu lebih banyak dari bahasa Arab. Lebih panjang terjemahnya, boleh tidak berwudu. Quran yang ada di dalam handphone, yang abang pegang handphonenya, boleh abang tidak berwudu. Boleh memegang handphone itu, tidak berwudu. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Bapak Manurung, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kami persilakan berikutnya Ibu Nur Atika dari Riau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ditanyakan Ustaz, apa istighfar itu kan kalau seadanya banyak tapi kita nggak fokus dengan Takutnya tapi pandangan kita ke lain atau pikiran kita kemana gitu Ustaz. Zikir yang paling bagus, zikir di mulut, zikir di hati, zikir di pikiran. Ini yang paling full, high quality, VVIP, premium. Mulut, hati, pikiran. Connect tiga-tiga. Ini saya sedang menyebut istighfar, connect tiga-tiga. Mulut, hati, pikiran. Astaghfirullahaladzim. Connect tiga-tiga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini yang paling tinggi. Yang kedua, mulut sama hati saja. Tapi pikiran sedang memikirkan besok jam berapa berangkat. Yang ketiga, mulut saja. Hati sama pikir. Masih tetap dianggap baik. Yang keempat, tidak sama sekali. Mulut tidak, hati tidak, pikiran tidak. Maka mulut saja pun baik. Atau mulut tidak, hati saja. Macam zikir orang Naqsyabandiyah, mulut tidak, hati saja. Allah, 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 Allah. Baik. Yang paling rendah mulut saja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Lama-lama hati ikut. Lama-lama pikiran ikut. Berproses. Sama macam orang minum kopi, lama-lama pahit. Pertama-pertama pahit, lama-lama suka. Macam orang makan petai, makan jengkol, lama-lama suka. Begitulah istighfar ini. Mudah-mudahan ibu, saya, kita semua
Istighfar berawal dari mulut, masuk ke hati, masuk ke kepala, sehingga sempurna istighfar kita insyaAllah. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ibu Nur Atika. Baik, sambil untuk mempersilahkan yang lainnya Bapak Ibu ya, saya izin bertanya Ustaz. Kita hari ini kan berada di zaman informasi itu sangat banyak gitu ya, zaman distraksi gitu. Saking banyaknya informasi, akhirnya informasi itu disampaikan sepenggal. Kadang tuh saya pengalaman gitu, saya pernah menyampaikan tentang misalnya keutamaan hadis ketika kita membaca Al-Quran gitu ya, kepada santri-santri beberapa yang saya bina, bahwa kalau kita baca Al-Quran itu setiap huruf diberikan 10 kebaikan gitu. Nah, akhirnya karena mungkin baru gitu ya, baru belajar gitu, yang lain itu tidak dikerjakan. Oh, saya sudah dapat kebaikan gitu kalau dengan cuma baca Quran satu huruf saja 10 kebaikan, apalagi kalau saya baca selembar, 2 lembar, 1 juz gitu, banyak kebaikannya. Akhirnya tidak memahami mana prioritas, mana fikih yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah gitu Ustaz. Nah, saya takutnya karena informasi ini tidak utuh gitu, sebagaimana tadi disampaikan Ustaz tentang istighfar gitu ya. Banyak tuh, ada 12 keajaiban istighfar, diampuni dosanya, dikasih harta, kasih keturunan, kemudian dijauhkan dari azab dan lain-lain. Saya takutnya karena penyampaian tidak utuh, jadi kita kurang memahami. Takutnya cukup hanya dengan istighfar, yang lain ditinggalkan. Mohon diluruskan Ustaz, bantu kami untuk memahaminya Ustaz. Dalam Islam kajian itu tematik. Tema, puzzle yang disusun sempurna. Tidak boleh ngaji potong-potong. Maka di antara kekurangan video-video pendek itu adalah dia potong. Banyak video pendek jadi fitnah. Video pendek hanya boleh sebagai iklan. Lihat video lengkapnya. Video pendek sama seperti kita beli buku preface, halaman belakang, itu video pendek. Isinya selengkapnya. Makanya perhatikan kita ngaji dari awal sampai akhir. Selama kita ngaji, kajian kita tematik. Keutamaan istighfar, arti istighfar, syarat istighfar, anjuran-anjuran istighfar. Nah, jadi pahami dari awal sampai akhir. Istighfar adalah menutup dosa. Lafaz istighfar, syarat istighfar menyesal, diungkapkan dengan lisan. Tekad untuk tidak kembali ke dosa. Paling bagus istighfar dengan mandi, dengan wudu, dengan tayamum, sholat sunat, beristighfar. Kalau ini dilaksanakan, kita dapat 12. Berusaha selalu mengingat dosa, mengenang dosa, merasa berdosa, dosa belum terampuni. Nah, jadi jangan sepotong-sepotong. Metode saya dari dulu adalah tematik. Jadi Bang Alvin, kita semua mau memahami secara utuh, sempurna, sehingga mengamalkannya pun juga sempurna. Karena kalau dipotong-potong, siapa yang istighfar, ampun dosanya semua. Berzina dia istighfar, dia mencuri dia istighfar dia. Enak sekali nanti agak. Itulah maka disebut dengan sesat. Sesat itu artinya ya sesat dia, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti orang buat anak mahasiswa pacaran, istighfar dia. Itu buat lagi istighfar, mengejek orang yang mendahulukan istighfar mulut daripada menyesal di hati. Kalau mustahzi, seperti orang yang mustahzi, mengejek-ejek, mengolok-olok Allah SWT. Orang yang tahu perbuatan itu haram, dosa, dilarang Allah, dimurkai Rasulullah, dengan segenap kesadaran dilakukannya, orang itu fasik. Orang itu fasik. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Tapi kalau dia bertaubat, taubat nasuha, dia bertaubat, dia beristighfar, Allah ampun. Itu jangan dipotong-potong. Kita ngaji ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ngaji cari pembenaran-pembenaran itu membohongi diri sendiri. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah, terima kasih jawabannya Ustaz. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ibu Ratna Ambu.
Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya simpel Ustaz. Bagaimana caranya untuk istiqomah dalam beristighfar? Karena saya merasa sendiri untuk pribadi masih sangat sulit untuk istighfar. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli alat hitung digital. Alat hitung digital 100, 1000, 100, 200, 400, 500, tasbih digital. Malu kalau bawa tasbih yang 100 itu segan, sungkan, nggak enak, takut riak. Nah, tasbih digital kecil, bisa sambil tusuk dalam kantong, terus istighfar. Coba dihitung, hari ini dapat berapa? 100, 200, 300. Bukan untuk diceritakan, bukan untuk diposting, untuk kita aja. Jadi besok tambah lagi 100, 200, 300. Ya, istighfar. Kemudian melihat orang yang nikmatnya lebih sedikit dari kita. Nikmat badannya dia lebih sedikit, kurang sempurna. Nikmat hartanya sedikit, tapi amal dia lebih banyak. Itu kalau kita ke masjid, nampak kita itu nanti di masjid. Sendal kita lebih bagus, kendaraan kita lebih bagus. Hitam-hitam kukunya, bekas kerja menggali kabel. Tapi lebih lama duduknya di masjid itu. Nah, itu saya termasuk orang yang susah menangis. Ada ustadz yang mudah nangis. Saya payah saya menangis. Tapi kalau udah menengok orang kurang rezekinya, kurang fisiknya, tapi lama ibadahnya, itu tak tahan saya. Nampak saya orang tangannya puntung, tinggi. Nampak saya orang pas bersalaman kasar kukunya. Lama dia duduk. Oh, itu hancur rasanya hati. Betapa tak adilnya aku. Jadi tak juga sama. Saya dengan adik saya, dengan ustazah, tak sama itu. Kapan momen macam frekuensi radio. FM di sini, AM di sini. Ada orang dia tersentuhnya ketika tahajud. Ada orang tersentuhnya ketika sedekah. Coba kita cari frekuensi diri kita. Coba kita cari. Di mana titik kita menemukan kita hampa. Kita lah yang paling kenal tentang diri kita. Ada orang asal udah di depan makam Nabi. Ada orang asal nengok Ka'bah. Saya tidak di situ titiknya. Titik saya, titik lemah saya ketika menengok orang nikmatnya kurang, tapi syukurnya lebih. Di situ memang hancur diri saya. Sering saya jumpa itu di masjid. Orang yang nikmatnya kurang, tapi syukur dia lebih. Ibu, kita semua yang malam ini, coba kita renung di mana titik kita merasa tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Demikian Bang Alfi, demikian Ibu. Bisa ditambah sedikit pertanyaannya Ustaz? Izin ke Bang Alfi. Satu lagi, silakan, 1 menit. Ya Ustaz, kebetulan saya Pak, bapaknya sudah meninggal. Terus saudara-saudara saya kalau berbicara tentang mimpi katanya beliau selalu datang ke mimpi saudara-saudara saya, sedangkan saya tidak pernah. Saya merasa Ustaz, karena terlalu banyak dosa sehingga bapak saya tidak pernah hadir di mimpi saya setelah menikah. Apakah itu pertanda memang karena saya terlalu banyak dosa? Ustaz, mohon diluruskan. Jamaah datang ke saya, mimpi ngelihat ibu saya berada di rumah yang bagus. Saya tak kenal jamaah nih. Bukan jamaah yang biasa atau tetangga, enggak. Saya tak kenal sama dia. Terus dia datang ke saya, Ustadz, tadi malam saya mimpi. Saya lihat emak Ustadz tinggal di rumah yang bagus sekali.
Baru saya ingat, waktu itu saya baru meletakkan batu pertama Masjid Ajar Rohana. Ingat saya hadis itu. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah. Yang Allah tunjukkan ke dia. Padahal mak saya, yang ustadz saya. Yaitu kelebihan. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah pada siapa yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan kebaikan, siapa yang diberikan hikmah, berarti dia diberikan Allah kebaikan yang besar. Kenapa Allah tak tunjukkan ke saya? Begitu letakkan batu pertama, malamnya langsung mimpi nampak emak itu di surga, di rumah yang bagus. Mungkin saya jadi sombong. Mungkin saya jadi angkuh. Aku Abdul Somad, pagi ku letakkan, malam langsung nampak. Mungkin saya jadi tukang cerita kemana-mana. Tapi dikasih Allah ke jamaah itu, supaya jamaah itu lebih istiqomah. Supaya saya merasa aku tak ada apa-apanya. Lebih bersih hati engkau lagi daripada hatiku. Allah kasih kau, bukan kasih ke aku. Saya yang merasa di atas dijatuhkan Allah. Jamaah yang merasa bukan apa-apa dinaikkan Allah. Sehingga dia lebih yakin beribadah. Dan saya tidak jadi sombong, tidak angkuh. Itu ilmu Allah. Bukan kita. Mimpi mana bisa di-request. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Bu Ratna dengan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Berikutnya kami persilakan Ibu Retno. Fadil Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakit, Ustaz, harus minum obat. Kalau minum obat mengakibatkan tidur terus sampai nggak sholat wajib. Gimana cara menggantinya, Ustaz? Saya menyesal sekali kalau nggak sholat, Ustaz. Sedangkan kalau minum obat, kalau nggak minum obat jadi bahaya, Ustaz. Saya pernah memaksa dokter untuk minta obat biar nggak ngantuk, agar bisa sholat subuh, bisa tahajud. Ternyata obat itu malah bikin jantung dan sesak nafas. Setelah itu, setelah saya mengamalkan sholawat, jantung saya diperiksa sehat lagi, dok, Ustaz. Padahal saya sudah dikasih obat jantung. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Tidurnya berapa jam kalau minum obat, Bu? Kalau tidur jam 10 ya sampai jam 5-an, Ustaz. Mungkin jam 6. Kalau tidurnya jam 10, bangun jam 5 berarti 5 jam. Berarti tidak ada masalah dengan sholat subuh. Ibu sholat subuh dulu, baru minum obat. Jadi kalau sholat subuh jam 5, kalau di Sumatera atau di Jawa jam 4, zuhur jam 12, itu udah bangun karena udah lewat 5 jam. Maaf Ustaz, minumnya malam, jam 10 malam. Jadi kadang subuhnya yang kelewat. Nggak bisa dipercepat minumnya jam 8, jam 9 supaya bangun subuh. Kasihan anak sih, Ustaz, nanti nggak makan, nggak belajar. Kalau dibangunkan untuk sholat subuh nggak terbangun. Berat sekali, Ustaz. Bangun, dicuci muka, disemprot, Fatihah, kulhu, Fatihah, kulhu, Fatihah, inna atoina, Fatihah wal asr. Sesingkat-singkatnya, 2 menit, 2 rakaat putus. Habis itu tidur lagi. Iya, Ustaz. Insyaallah. Yang pertama, coba diakali supaya ibu makan obat habis dosis 5 jam bangun. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Seberat-beratnya nggak sanggup juga jamak tanpa kosor. Jamak, zuhur tetap 4, asar tetap 4, maghrib 3, isya 3, tapi nggak pakai kosor. Itu udah seberat-beratnya itu. Kalau masih bisa bangun, bangun. Mudah-mudahan ibu diberikan kesembuhan, kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ibu banyak sholawat, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Saya takut mati, Ustaz. Saya takut sakaratul maut, Ustaz. Allah ringankan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allah ringankan kita sakaratul maut. Terima kasih, Ustaz. Barakallah. Terima kasih, Ustaz. Amin. Jamaah semua mendoakan ibu. Amin. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khair.
Baik, terima kasih Ibu Retno. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk Ibu Retno dengan sembuh yang sembuh-sembuhnya, tidak ada lagi bekas, insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Oke, saya ada waktu mungkin 1 atau 2 penanya lagi ya. Saya persilakan berikutnya Ibu Vie dari Pekalongan. Tema kita gantian ya. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya cuma mau tanya apakah bisa saya mengirimkan istighfar atau saya istighfar untuk orang tua saya, ibu-ibunya dan juga anak saya sudah meninggal. Itu aja Ustaz. Karena saya juga sampai sekarang masih belum bisa menghilangkan kesedihan saya, terutama setelah anak saya meninggal. Begitu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nisa ayat 64. Surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum izzalamu anfusahum. Kalau ada orang yang buat dosa, ja'uka, dia datang kepada Nabi Muhammad. Saya buat dosa, saya datang kepada Nabi Muhammad. Fastaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Saya minta ampun kepada Allah, astagfirullah. Wastaghfara lahumur rasul, Rasulullah memintakan ampun untuk dia. Nah, ini dalil kita bisa memintakan ampun, istighfar untuk orang lain. Bunyinya Allahumma ghfir lahu. Itu mengistighfarkan orang lain. Ini dalil boleh memintakan ampun orang lain. Ayah, ibu, istri, anak. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan ayahku, ampunkan emakku, ampunkan istriku, ampunkan nenekku, ampunkan guruku, ampunkan semua jamaah, ampunkan semua sahabat hijrah bersama Rasulullah. Nanti kalau datang laki-laki kemari, datang dia ke sini, minta ampun kepada Allah melalui dia. Nah, ini dalil kedua, bahwa kita bisa minta ampun kepada Allah melalui mulut orang. Pak Kiai, doakan saya kepada Allah supaya saya diampuni Allah ya Pak Kiai. Kata Pak Kiai, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Makanya waktu Uwais Al-Qarni datang ke Madinah, ke Makkah, mereka ramai-ramai minta supaya diampunkan Allah melalui Uwais. Jadi yang ibu lakukan baik. Ibu bacakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ziarah ke kuburnya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan hati kita terobati seperti gurun pasir yang panas disiram air yang sejuk saat kita memintakan ampun untuk ayah, ibu, keluarga kita semua. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Wa iyyakum. Baik, kita lanjut nanya berikutnya. Tadi awal terus ya yang Ikhwan jarang. Dr. Haris, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Adakah doa agar hati kita menjadi lunak? Karena kalau yang saya pikirkan gitu ya Ustaz ya, kalau hati lunak itu jadi kita tuh gampang merasakan sesal atas segala dosa yang pernah kita buat. Jadi istighfarnya juga kena antara dari mulut dan ke hati kita. Adakah doa untuk melunakkan hati Ustaz? Lalu yang kedua, bagaimana kalau misalnya kalau kita belum bisa memaafkan orang yang zalim kepada kita, itu apakah kita berdosa Ustaz? Itu aja Ustaz. Ada seorang laki-laki datang menjumpai Nabi. Lalu dia mengatakan hatinya keras. An qaswatal qalbi. Qaswatal qalbi, hatinya keras. Lalu kemudian kata Nabi, at'imil masakin, kasih makan orang miskin.
Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Hari libur, hari Ahad, beli nasi bungkus, pergi ke panti jompo. Jangan bawa kameramen, jangan bawa tim, sendiri aja. Pergi ke panti anak bayi, pergi ke panti asuhan, makan sama mereka. Usap kepalanya. Orang tua yang mati, suaminya mati, anaknya sebatang kara, kasih dia kain sarung. Itu melembutkan hati. Tengok bayi-bayi yang dibuang dalam kardus, dibesarkan, belikan pakaiannya. Itu kata Nabi, melembutkan hati. Melembutkan hati yang kedua adalah qillatul kalam. Jangan banyak bicara dunia. Kalau bicara akhirat nggak apa-apa. Tapi kalau memang pekerjaan, jangan tertunda pekerjaan gara-gara ini. Dosen, memang ada pekerjaan yang memang ngomong. Dosen ngomong, dokter penyuluhan yang ngomong. Tapi yang ngomong-ngomong nggak jelas nggak usah, karena itu hanya akan mengeraskan hati. Yang ketiga yang melembutkan hati, ingat mati. Ingat mati itu melembutkan hati. Maka kita lakukan perbuatan-perbuatan yang melembutkan hati ini. Lalu kemudian doa. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku. Ala zikrika, supaya selalu mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, selalu beribadah. Doa pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, kokohkan hatiku. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Mengadu kepada Allah. Banyak orang sekarang baca doa, bukan berdoa. Membaca doa. Ngulang hafalan kayak anak SD di depan guru. Ngulang hafalan. Ngomong ke Allah itu ngomong. Di sujud terakhir itu ngomong, ya Allah hatiku ini keras. Tolong lembutkan hatiku, kasih aku hidayah. Bukan membaca doa. Bukan lomba panjang-panjangan doa. Bukan anak SD yang disuruh. Banyak anak SD hafal doa. Doa mau makan, doa mau masuk WC. Itu bagus, taraf belajar. Tapi kita yang udah dewasa ini jangan gitu lagi. Kita ini betul-betul berdoa, minta sama Allah. Hatiku ini keras ya Allah, tolong lembutkan hatiku. Demikian Pak Dokter. Yang pertanyaan kedua tadi Ustaz, kalau belum bisa memaafkan orang yang zalim kepada kita, apakah kita berdosa Ustaz? Sifat orang bertakwa yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra, bersedekah waktu lapang. Wadh-dharra, bersedekah waktu sempit. Wal kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang. Coba tengok susunannya. Sedekah. Kalau udah bersedekah, lembut hati. Sedekah waktu senang, sedekah waktu sempit, sedekah waktu lapang, sedekah waktu susah. Setelah sedekah, tahan, lembut hati, bisa nahan amarah, bisa memaafkan orang lain. Apalah yang mau kita tahan? Orang yang menyimpan amarah itu sama seperti orang nyimpan sampah. Ada sampah disimpan, sampah itu tempatnya bagus. Ngapain kita simpan sampah? Kita buang, kita lepaskan. Berproses. Kita lewati prosesnya. Sampai akhirnya tak penting itu semua sama kita. Yang penting sama kita, gimana kita bisa mati husnul khotimah. Gimana kita bisa setelah mati dapat amal jariah. Orang besar tidak memikirkan yang kecil-kecil. Saya seringkali jumpa sama orang. Udah jumpa, udah salaman, udah cipika-cipiki, udah ketawa-ketawa. Baru saya diingatkan orang, Ustadz, itulah yang ngejek-ngejek Ustadz dulu. Lupa saya udah, tak ingat saya lagi.
Dia itulah dulu yang kemarin. Sering saya gitu. Insya Allah, Allah menolong kita. Niat baik, buat baik, makan baik, pikir baik, dengar baik, ngaji baik. Allah nolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baik penolong. Demikian. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Baik, Masya Allah, tabarakallah, syukuran, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustaz Abdul Somad yang sudah menyampaikan ilmunya pada malam hari ini. Sudah 21:20. Kita cukupkan majelis kita, Bapak Ibu. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang masih belum kesempatan untuk bertanya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pekan depan. Kalau ada link-link yang ada di kolom chat, mohon Bapak Ibu tidak klik ya, mohon tidak diklik. Itu link phishing ya, di apa namanya, mohon tidak diklik. Itu ada hacker masuk ke Zoom. Mohon maaf sekali. Baik, terakhir Ustaz, sebagai penutup materi pada malam hari ini, mungkin ada kalimat penutup atas materi yang disampaikan. Apa Ustaz? Orang yang merasa bersalah, hatinya lembut. Orang yang pernah bersalah ketemu dengan orang yang dia zolimi, dia aniaya, maka dia akan menjaga lisannya. Takut salah lagi. Orang yang bersalah matanya nunduk. Orang yang bersalah khawatir salah lagi. Kalau kita tidak nunduk, sombong, berarti kita nggak merasa bersalah. Kalau hati kita keras, berarti kita tidak merasa bersalah. Kalau kita tidak khawatir salah lagi, berarti kita merasa diri kita bersih. Coba kita renung sejenak. Apakah kita menunduk? Apakah hati kita lembut? Apakah kita takut salah? Tak usah dijawab dengan lisan, jawab dengan perbuatan. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Wa natubu ilaik. Kami bertaubat kembali ke jalanmu ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali jama'atina, semua jamaah kami, sahabat kami hijrah bersama Ustaz Somad. Wali man ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik bagi kami. Allah marzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami, qawi imanana, kuatkan iman kami. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami supaya kami betul-betul faham dengan ajaran agama kami. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin, jadikan kami orang yang selalu minta ampun atas dosa-dosa kami. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran, innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Bang Firdaus, Bang Alvin Firdaus, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat semua, tim Pontianak, tim Riau. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan. Panjang umur, sehat badan, jumpa kita lagi. Tak jumpa di dunia, jumpa di akhirat. Kalau masih jumpa, jumpa dalam kebaikan. Kalau tidak berjumpa, berhenti buat kesalahan. InsyaAllah. Jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.